Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita Assalamualaikum. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya dari hamba Allah di Jawa Timur, Bapak. Silahkan Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Iya, mohon maaf, izin bertanya Buya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf, saya izin bertanya. Ini Bapak, saya ini kan kemarin itu sama istri itu berantem lumayan itu karena saya itu sempat katanya istri itu mengatakan cerai, tapi dalam ingatan saya itu tidak ingat apa-apa. Enak Pak, berantem. Mohon maaf. Berantem itu enak Pak. Mohon maaf, setelah itu saya itu Bapak senang kan berantem. pulang ke rumah. Sebelum lu enak berantem itu. Sama istri. Berantem itu enak nggak Pak? Dengar dulu, jawab dulu. Menyesal banget saya. Baik. Terus, karena mohon maaf, ternyata setelah saya pulang ke rumah orang tua, ternyata mohon maaf saya bukannya suudzon, Ustadz Buya Yahya, ternyata sebelum saya berantem itu kan dikasih beras sama saudara saya. Nah, ternyata di beras itu saya bukannya suudzon, Buya ya. Di beras itu ada guna-gunanya. Saya paham ada guna-gunanya sebab kenapa setelah saya di rumah orang tua itu setiap malam itu saya dibakarkan dupa gitu loh Ustadz. Makanya itu saya itu jadi tahu, terus habis tiap malam saya itu dibakarin dupa. Terus setelah dibakar dupa itu di dompet saya itu saya menemukan jimat yang berupa benang di tali gitu Ustadz. Terus siapa habis itu siapa yang naruh? Kakak kandung. Anda tahu dari mana? Kakak kandung. Saya mengetahui sendiri karena pas waktu saya mau ke kamar mandi, jimat tersebut saya masih simpan di dompet saya. Maksud saya mau buat barang bukti. Setelah itu saya pergi ke kamar mandi. Nah, setelah dari kamar mandi saya melihat kakak saya itu keluar dari kamar yang saya tempati itu sambil lari. Nah, setelah itu jimat tersebut saya cari lagi di dompet tidak ada. Tapi Lebaran kemarin jimat itu saya temukan kembali. Saya tanya sama kakak saya, sama kakak saya ditanyakan sama kakak perempuan saya itu Buya. Tapi kakak perempuan saya itu tidak mau mengakuinya Buya. Padahal saya merasakan orang saya selama di rumah orang tua ini, saya kalau pagi itu mohon maaf Buya, saya dikasih obat yang membuat saya nggak bisa bergerak Buya. Obat saya apa? Itu obat di situ. Anda minum? Kalau obatnya saya ditaruh di makanan Buya. Terus Anda nggak bisa di makanan gerak? Atau di minuman. Iya, saya sampai lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bangun. Bisanya cuma tidur, habis itu saya sempoyongan. Sampai saya itu jatuh nyungsep begitu Buya. Mohon maaf. Terus setelah kejadian berantem tersebut, istri saya itu benar-benar tidak mau memaafkan saya Ustaz. Itu Buya. Karena apa? Kesempatan saya sudah berakhir. Gitu loh. Saya itu pengen rumah tangga saya itu sebelum itu dulu waktu mulai habis nikah Anda pernah berantem? Pernah Buya. Baik. Tapi ya nggak sampai cerai sih ngomongnya. Ya udah kalau berapa kali kira-kira berantem? Kan, Anda bisa ngitung? Seingat saya 3 kali kalau nggak Ustaz. Tapi yang terakhir, yang pas waktu itu saya pulang yang terakhir ini, saya benar-benar sama sekali Buya tidak ingat apa-apa, saya ngomong apa-apa karena ya mohon maaf. Setelah saya tahu saya diguna-guna tersebut, karena apa? Istri itu semakin marah karena waktu mau Lebaran kemarin itu dikasih beras lagi Buya, dan beras tersebut itu ya, Anda belikan baju? Anda belikan baju Lebaran enggak? Untuk anak-anak, karena saya nggak bekerja Buya, karena apa ya? Saya kan sebelum berantem itu saya jualan. Terus setelah berantem tersebut saya kan depresi Ustadz, Buya. Nah setelah di situ saya nggak punya biaya lagi untuk itu. Tapi untuk anak-anak itu saya mempunyai anak 2. Anak-anak itu dibelikan. Anda ngasih nafkah? Saya memberi nafkah.
iya memberi nafkah, cuma istri tidak mau menerima, katanya buat anak-anak Buya. Gitu. Kira-kira bagaimana ya Buya? Baik. Kalau saya itu sempat bertanya sama dosen saya yang Baik, tentang Bapak mungkin agama. bisa dipersingkat pertanyaan Bapak. Terus. Iya, Silakan. mohon maaf, apakah pernikahan saya masih sah sama istri? Terus mohon maaf, kira-kira Anda sudah pernah mencerai? bagaimana? Anda pernah mencerai? Belum. Saya seingat saya ngomong mencerai itu pun juga nggak ingat Ustadz Buya. Sampai sekarang pun saya tidak ingat. Baik. Saya ngomong cerai itu pun tidak ingat. Kata Karena istri? Kata istri? kata istri ingat karena apa? Ya bener kamu yang ngomong tidak ingat, tapi saya yang diomongin itu yang ingat. Tapi Baik. bener sumpah demi Allah sampai sekarang saya tidak ingat apa-apa. Baik. Mohon maaf Buya, kira-kira ya pernikahan kami bagaimana? Apa masih sah menurut agama Baik. dan hukum? Terus mohon maaf, kira-kira amalan doa apa yang bisa untuk meluluhkan hati istri lagi biar rumah tangga kami utuh lagi, karena ya mohon maaf rumah tangga saya ternyata benar-benar dirusak sama kakak kandung Baik. saya, karena saya ada saksi dari ayah saya juga ngomong seperti itu ke saya, kalau rumah tangga saya emang mau dibuat berantakan begitu. Baik. Ustadz, kira-kira mohon maaf amalan doa apa ya Ustadz yang harus saya baca supaya istri mau Baik. kembali Baik. buat rujuk rumah tangga kami. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Sama-sama, Masya Allah. Ya. Yang pertama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama adalah Anda jangan ngurus keluar. Anda ngurus ke dalam hati Anda sendiri. Menduga orang mengguna-guna, mensihir itu adalah tidak gampang. Ada ikrar dari mereka. Tidak ada pengakuan, hanya karena benang, beras. Orang dikasih beras, alhamdulillah, buat hari raya. Kan? Nah, yang menjadi masalah memang kadang kita punya prasangka. Sebab berantem pun ternyata bukan setelah Anda dikasih beras saja. Anda sudah ngakui sebelumnya sudah 3 kali Anda berantem juga kok. Lalu Anda nuduh siapa yang guna-guna Anda. Kami ingatkan kepada siapapun, jangan gampang kita ini menuduh orang mengguna-guna dan sebagainya. Kemudian kalau marahnya istri bukan karena guna-guna. Kalau kami perhatikan memang Anda sendiri mengatakan Anda punya depresi. Mungkin dia juga capek dengan Anda. Kemudian nafkah pun juga Anda pas-pasan. Atau mungkin kurang insaf dalam Anda memberi. Kurang santun. Sehingga istri jadi kesel. Ngasih nafkah kepada anak tok saja. Ternyata mungkin Anda punya kata-kata yang tidak Anda sadari dan sebagainya. Jadi jangan dikit-dikit tuh nyalahkan jin, nyalahkan tukang sihir. Saya sering orang mau diganggu, ada orang saya pergi ke rumah sakit tapi saya nggak ada penyakitnya. Alhamdulillah nggak ada penyakitnya. Jangan langsung nuduh sihir, nuduh jin dan sebagainya. Ini yang harus kita hindari. Apalagi kalau kaidah sihir itu semakin Anda percaya semakin kuat. Kalau Anda tidak peduli akan kelewat gitu loh. Jadi Anda jangan terlalu fokus pada yang demikian itu. Berarti tugas Anda bukan menancapkan kebencian di hati Anda kepada saudara, tapi justru balik. Anda yang baik, kasih hadiah. Anda sopan santun dengan dia. Kalau seandainya dia tidak melakukan itu semuanya, Anda tidak dosa. Kalau dia melakukan, dia akan berubah kok. Maka jangan dituruti semacam ini. Dan sepertinya permasalahan saya melihat di Anda dulu. Di diri Anda sendiri. Dengan prasangka-prasangka semacam inilah. Sehingga sebetulnya, ini loh anehnya kita itu kadang. Permasalahan di rumah kita yang kita salahkan orang. Sebenarnya kita benah diri antara kita dengan istri kita. Kita harus berubah dong. Perilaku kita, sopan santun kita, tutur kata kita. Mungkin permohonan maaf kita kepada pasangan. Terima kasih kita kepada pasangan. Kita rubah. Kita perbaiki. Makanya tolong, jangan setiap ada masalah nyalahkan orang lain. Dalam rumah Anda. Kadang-kadang kita toko nggak laku saja ngomong tetangga saya nyantet saya naruh bunga-bunga. Itu bunga ada orang belanja kemarin jatuh bunganya. Kasihan dia nyari juga itu karena dikasih bunga toko saya. Ini orang gampang banget. Sehingga dia tidak berusaha untuk bagaimana bisnis yang benar, marketing, cara pemasaran yang benar, pelayanan yang benar. Jadi jangan biasa kita nyalahkan jin. Kasihan jin. Kasihan dikit-dikit jin. Jadi nanti ngundang tukang rukyah bohong lagi, kacil jinnya 5.000. Nah, satu jin 1.000 berapa jadinya 5 juta kan repot nanti.
Sudahlah, nggak usah aneh-aneh. Dalam dunia-dunia begitu, jangan terlalu Anda ada pikiran. Banyak dibohongi orang dalam begitu-begitu. Dan Anda tidak perlu pergi ke paranormal lagi untuk menyelesaikan kasus macam itu. Tambah tidak karu-karuan nanti. Tambah sesat. Jadi Anda tidak usah mikirin. Insya Allah nggak ada guna-guna di situ. Anda sholat 5 waktu yang tepat, biasakan dengan air wudhu dan sebagainya, sudah. Anda perlu berbenah dengan istri Anda. Anda perlu bertutur kata yang lembut. Anda perlu memperbanyak kata maaf. Anda perlu banyak terima kasih pada istri. Anda perlu sabar dengan sebagian perilaku istri, karena memang ada kekurangan dalam diri Anda yang Anda akui sendiri. Adapun masalah cerai, belum terjadi cerai karena belum mencerai dan Anda sudah bersumpah. Bagi Anda cukup sumpah, selesai. Setelah Anda bersumpah tidak mencerai, selesai, aman, selesai. Permasalahannya bukan masalah pernikahan. Biarpun Anda boleh kembali, biarpun belum cerai. Lah kalau cara hidup begitu gimana? Anda prasangka buruk dengan saudara. Saudara, makanya urusan dengan dunia itu banyak mudaratnya. Kita duga orang yang nggak salah. Duit hilang langsung pergi ke dukun. Kata dukunnya, ada orang pakai baju merah kemarin ke rumahmu. Wah ini, ya pasti ada dong. Langsung di hati kita, oh dia yang mencuri. Padahal omongan dukun, khayal dia. Sudahlah, jadi jangan Anda banyak berurusan dengan yang demikian itu. Sihir-sihir sangat mudah. Kalau sihir beneran misalnya, sangat mudah. Anda lazimi sebelum Anda tidur, ikuti petunjuk Nabi, resep Nabi. Anda cukup baca Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, ayat kursi, kemudian Anda usapkan di wajah dan badan Anda. Selesai, aman setelah itu. Jangan takut lagi dengan urusan-urusan begitu. Tapi masih kena, ini kurang yakin kamu tuh. Lebih yakin kepada komat kabitnya dukun, makanya tetap saja kena dukun. Jadi resep dari Nabi kok diragukan. Nabi baca sebelum tidur, Nabi itu membacakan untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, ayat kursi, diusapkan di wajah, di tangannya, ditiupkan, diusapkan di wajahnya, selesai. Enggak usah lagi kepikiran urusan sihir dan sebagainya. Nah, ini justru Anda ini, pikiran Anda yang mensihir diri Anda adalah pikiran Anda sendiri, mental Anda sendiri. Sehingga orang depresi katanya kena jin. Kasihan jin dibilang bikin kamu. Depresi itu adalah depresi mentalnya yang salah. Kulihat seperti melihat keterangan dan sebagainya itu bukan karena ngelihat jin itu. Depresi mental yang sakit dia. Berobat. Nyalain jin, pergi ke dukun lagi nggak sembuh. Ya. Insya Allah bagi Anda, insya Allah Anda akan bisa kembali baik. Cukup Anda minta maaf kepada istri, lemah lembut dan sebagainya. Jika Anda tergolong orang kurang bisa beri nafkah, semakin giat belajar dan pulang dengan meminta maaf. Istriku, aku sudah berusaha. Jangan menuduh saudara lagi untuk melakukan itu semuanya, karena tuduhan Anda itu adalah juga memecah belah. Apalagi tuduhan Anda sampaikan begini nih. Dia kalau mendengar omongan ini tambah marah kepada Anda. Anda minta maaf bahwasanya saya khilaf, barangkali saudara Anda juga dengar omongan ini, Anda minta maaf dan mulai hari ini saya mau tobat. Selesai. Dan jangan menuduh saudara Anda melakukan hal-hal yang demikian itu. Karena menuduh saudara itu luar biasa. Saudaramu tuh susah saudara melakukan kejahatan tuh. Ya, gara-gara benang bakar beres. Tidak usah pusing-pusing. Jadi jangan sedikit-sedikit menghubungkan dengan jin, menghubungkan dengan. Maka solusi pertama adalah zahir. Kalau Anda sakit pergi ke dokter. Sakit langsung, ini kayaknya diganggu, diguna-guna. Kok gampang banget diguna-guna. Kok GR amat Anda ini? Siapa yang guna-guna Anda ini? Ini kan orang penting banget. Ini kadang-kadang kita kayak orang penting, dikit-dikit ada orang nyantet saya guna-guna. Apa perlunya orang guna-guna Anda ini? Apa keuntungannya? Hasut apanya Anda? Kan begitu. Ini orang gampang GR banget. Ustadz katanya, Ustadz kecil mau nongol begitu katanya apa? Sakit dikit, saya banyak hasut saya Buya. Menghasut. Ente punya apa dihasut? Kok GR amat ente? Ini kan nuduh Ustadz yang lain. Ada nih Ustadz ini. Tidak perlu sudah. Ustadz masih takut dunia persihiran. Sihir memang bisa ngenai Nabi. Nah, kan tidak berpengaruh mengenai seorang Ustadz, tapi gampang dihilangkan sudahlah. Bismillah. Insya Allah jangan gampang ke bawah-bawah yang demikian. Suudzon kepada orang itu adalah penyakit yang bahaya, berat sekali. Setelah itu saja insya Allah Anda kembali kepada istri, hilangkan suudzon, saudara Anda tidak melakukan itu semua insya Allah. Kalau kurang jelas Anda duduk dengan kami nanti baru kebacaan, baru kelihatan. Membacanya bukan saya pakai ilmu terawangan, saya nggak terawangan, terowongan. Saya tidak punya terawang-terawangan. Kalau saya duduk dengan Anda nanti diskusi manis akan sampai kepada kesimpulan bahasanya apa yang harus Anda lakukan insya Allah. Sudah, jangan suudzon. Jangan suudzon, istri Anda hanya kesel saja karena sepertinya Anda bikin kesel memang nanti. Kalau Anda tidak sadar, Anda bikin kesel, Anda sadar, Anda berani bertanya karena Anda akan bahagia setelah ini. Saya tegur begini, saya cubit begini biar Anda kembali. Nah, jangan-jangan Anda bikin kesel pada istri Anda. Kemudian istri Anda kalau dengar suara ini, lihat, rumah tangga apalagi sudah punya anak, benahi semuanya.
Jangan dikit-dikit cerai. Dan juga kadang seorang istri itu kalau sudah nggak senang sama suami, kalimat cerai itu gampang seolah-olah terdengar dari suami. Padahal kamu pulang, sudah dikatakan terjemahkan cerai. Dikit-dikit cerai, padahal juga belum cerai. Karena sudah terlanjur nek barangkali. Ya, jadi Anda insya Allah ini yang berani bertanya, Anda soleh, Anda baik insya Allah. Setelah ini harus bahagia. Istri Anda menjadi baik, abang Anda jadi baik, sudah. Tapi ingat, dengar nasihat semuanya. Jangan suudzon kepada abang. Kemudian baik-baiklah kepada istri, banyak minta maaf dan syukur. Setelah itu akan ada keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda